Bab 1211. Ratu Laut Dalam yang Menakutkan. Louis Lu merinding dan wajahnya pucat. "Apa maksudmu?" tanya dia. Ratu Laut Dalam tertawa keras. "Coba kamu bayangkan. Menggunakan pil batin 7 besar Raja Siluman sebagai pelengkap. Lalu menggabungkan ribuan pasukan ras laut kami dan ras siluman. Kemudian kamu bujuk naga emas Five Claws untuk menyatu denganmu. Kamu serap dia. Dengan begitu, bukankah dunia ini akan menjadi milik kita? Dan sekte misterius juga bukan apa-apa lagi. Sampai saat itu, kamu dan aku akan menjadi raja semua dunia." Ratu Laut Dalam bersemangat hingga seluruh tubuhnya bergetar. Wajahnya yang mulia dan menawan nyaris terlihat ganas. Roman mukanya juga mulai berubah. "Aku dan kamu?" tanya Louis Lu sinis. "Betul. Selain aku, di seluruh dunia spiritual tidak ada wanita yang layak untukmu, Tuan Kaisar Siluman." Ratu Laut Dalam berkata dengan bangga. "Dalam hal kekuatan, basis kultivasiku adalah alam roh surgawi. Dalam hal penampilan, aku lebih cantik yang jarang ada di dunia. Dalam hal kedudukan, aku bertanggung jawab atas puluhan ribu anggota ras laut dalam dunia spiritual. Bagaimana mungkin akan ditemukan wanita kedua yang luar biasa sepertiku? Kita berdua benar-benar pasangan yang serasi. Bagaimana menurutmu?" Ratu Laut Dalam memandang Louis Lu penuh antusias. Louis Lu tersenyum mendengar pertanyaan Ratu Laut Dalam. Katanya, "Kamu benar. Meskipun cara ini tidak manusiawi, namun bukan hanya dapat melindungi ras siluman aku dari bencana, tapi juga membuatku berdiri di puncak dunia." Aku benar-benar terharu mendengar pujian Louis Lu. Ratu Laut Dalam semakin bangga. "Tentu saja. Kalau tidak, aku juga tidak mungkin memimpin ras laut dalam selama bertahun-tahun." Tapi, Louis Lu tiba-tiba berkata. "Tapi apa?" Alis Ratu Laut Dalam mengkerut. "Tapi hal ini, kedengarannya seperti tidak bermanfaat besar bagimu. Sebaliknya lebih menguntungkan aku," ujarnya ringan. "Menurutku, karena ini kerja sama. Aku harap Yang Mulia juga punya sedikit ketulusan." Ratu Laut Dalam memandang tidak percaya pada Louis Lu. Tak disangka, laki-laki muda ini bisa melihat isi pikirannya dengan sekilas. Sebenarnya tidak demikian. Bukan karena Louis Lu memiliki pemikiran yang dalam. Hanya saja Ratu Laut Dalam sudah lama tinggal di dalam laut. Terbiasa dianggap raja dan mendominasi. Sehingga isi pikirannya pun tertulis di wajahnya. "Hahaha. Kaisar Siluman memang hebat. Jika demikian, aku akan berterus terang, Raja Tianxia. Biarpun kamu adalah Kaisar Siluman, tapi hakikat, kamu juga hanya manusia. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Yang kuinginkan adalah pil batin 7 besar Raja Siluman. 7 besar Raja Siluman memiliki darah warisan kuno. Jika aku bisa mendapatkan pil batin mereka dan menyatukan kekuatan mereka, kekuatan tersebut akan seimbang denganku saat itu. Sekalipun terjadi perselisihan di antara kita nanti, paling-paling hanya ada pembatasan dan keseimbangan. Namun sebagai perbandingan, harusnya kamu tahu bagaimana memilih, kan? Tuan Kaisar Siluman." Tatap Ratu Laut Dalam pada Louis Lu dengan sinar mata rumit. Louis Lu mengangguk. "Tentu. Hanya saja Kak Naga telah pergi ke dunia bawah. Aku tidak bisa menghubunginya. Jadi rencana ini akan dibicarakan lagi setelah dia kembali." Ratu Laut Dalam sangat gembira mendengar perkataan Louis Lu. "Jadi, kamu setuju?" tanyanya penuh semangat. Louis Lu tertawa dan berkata, "Kenapa aku tidak setuju dengan hal sebaik ini?
Tapi sekarang aku hanya sekedar tahu rencana ini. Dan sama sekali tidak tahu mengenai percobaan penyatuan. Bagaimana aku bisa tahu kalau kamu tidak membohongiku? Kecuali apa? Aku akan menjanjikan segalanya. Janji Ratu Laut Dalam buru-buru. Karena takut Louis Lu memungkirinya. Louis Lu tersenyum licik. Kecuali kamu bawa aku pergi melihat percobaan itu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa tahu benar tidaknya percobaan tersebut? Ujar Louis Lu seraya mengembalikan rupa muka aslinya untuk menunjukkan ketulusan. Ratu Laut Dalam berpikir sejenak, lalu mengangguk. Kamu benar. Aku pasti akan membawamu ke sana. Tapi tidak dalam beberapa hari ini. Oh, mengapa? Tanya Louis Lu tidak mengerti. Aku juga jarang berhubungan dengan percobaan ini. Jika benar-benar ingin memahami percobaan ini, kamu pasti memenuhi syarat dengan kapasitasmu. Tentu saja. Aku juga tidak berharap orang lain mengetahui rencana kita. Kita harus mendapat persetujuan dari ketua sekte-sekte misterius untuk melihat percobaan tersebut. Ratu Laut Dalam menjelaskan. Tapi kemudian dia terlihat tak berdaya dan menghela napas. Percobaan ini melibatkan banyak kekuatan tersembunyi di dunia spiritual. Meski punya status tinggi, aku tetap tidak bisa membuat keputusan sendiri. Tunggu beberapa hari lagi. Setelah menyelesaikan urusan yang ada, aku akan menghubungi ketua sekte. Bagaimana menurutmu? Louis Lu mengangguk puas. Baik. Oh ya, masih ada satu hal yang tidak kupahami, katanya. Ratu Laut Dalam tidak menganggap Louis Lu sebagai orang luar lagi sekarang. Dia tersenyum dan berkata, mulai sekarang, kita adalah satu keluarga. Ada apa? Katakan saja, Tuan Kaisar Siluman. Beberapa hari sebelumnya, kamu bermaksud untuk menyerahkan aku pada Nini. Louis Lu memandang Ratu Laut Dalam dengan wajah bingung. Menyebut hal ini, rasa malu menghinggap di wajah cantik sang ratu. Masih berani kamu ungkit hal ini? Kamu telah membuat kacau dan memabukkan jiwa dewaku demi bekerja sama dengan ras siluman. Saat itu aku berjanji pada Nini akan mencarikan seorang suami baginya untuk berkembang biak. Louis Lu langsung mengerti. Dia tentu tahu kalau Nini Qin memandang penting masalah melipat gandakan keturunan. Bahkan sampai mencari Ratu Laut Dalam. Hanya saja yang membuat dia tidak mengerti adalah mengapa Ratu Laut Dalam justru memilih dirinya. Mengapa kamu memilihku? Tanya dia penasaran. Intuisi. Ratu Laut Dalam tertawa. Intuisi. Betul. Intuisi. Angguknya serius. Aku menyukaimu di antara orang banyak. Karena aku merasa kamu tidak biasa. Ternyata intuisiku memang tepat. Tentu saja, tidak ada tempat untuk menaruh pesonamu. Bagaimanapun tidak akan bisa kamu sembunyikan. Louis Lu tidak menunjukkan senyum saat mendengar pujian Ratu Laut Dalam. Sebaliknya hatinya jadi tertekan. Apakah memang begitu? Tanyanya tiba-tiba. Ratu Laut Dalam tertawa. Tentu saja hanya bercanda. Caramu menyembunyikan aura memang hebat. Aku juga tidak menyadari kalau kamu adalah ras asing. Meskipun kami adalah ras laut, tapi pada dasarnya sama dengan ras siluman. Kamu sebagai kaisar siluman dari ras siluman. Walau tidak menerima kekuatan kepercayaan dari kami, tapi ada pesona yang tidak bisa dijelaskan bagi kami. Wajah Louis Lu tiba-tiba berubah dan bertanya, seandainya Nini berdiri di depanku, apa mungkin dia bisa mengenaliku? Tentu, dia bukan hanya ras siluman di bawahmu, tapi juga raja siluman. Dengan caramu, terlalu sulit untuk menghindar dari penglihatannya.
Wajah Louis Lu menjadi muram dan berteriak gawat di dalam hati. Bersambung. Bab 1212. Nini Qin datang. Teringat dengan tindak tanduk Nini Qin akhir-akhir ini, Louis Lu jadi merinding. Tak pernah terbayangkan olehnya jika Nini Qin memiliki ketajaman sampai seperti itu. Kalau Nini Qin mengenali dirinya, lalu mengapa tidak langsung menunjukkan identitasnya dan masih membiarkan dia datang ke laut dalam? Dan bukankah Nini Qin akan segera datang menemui Ratu Laut Dalam? Melihat wajah gelisah Louis Lu, Ratu Laut Dalam terkekeh. Ada apa, Tuan Kaisar Siluman? Apakah kamu begitu takut pada Nini? Louis Lu menatapnya dengan wajah merah. Bukankah kamu bilang Nini akan datang menemuimu? Di mana dia sekarang? Ratu Laut Dalam bisa melihat isi hatinya, lalu berkata sambil tersenyum, "Tenang saja, Nini memang sudah datang. Tapi dia pergi ke sekte misterius lebih dahulu. Hitung-hitung waktunya, seharusnya sudah hampir tiba ke sini. Tapi jangan khawatir, aku punya cara untuk menghindari kejelian mata Nini. Selama kamu tidak membocorkan kekuatan iblis dewamu, biasanya dia tidak akan menemukanmu," ujar Ratu Laut Dalam dengan tenang. "Apa caranya?" tanya Louis Lu. "Kamu cuma perlu tetap di sampingku, dan dia pasti tidak akan mengenalimu," senyum Ratu Laut Dalam misterius. Selama beberapa hari berikutnya, Louis Lu terus berkultivasi di kamarnya. Karena entah kenapa, sejak tinggal di laut dalam ini, seolah-olah ada kekuatan misterius yang beresonansi dengan kekuatan dewa iblisnya. Kultivasinya juga mendapatkan hasil yang besar, padahal dilakukan dengan usaha kecil. Aura kekuatan dewa iblis telah berubah, tidak lagi beringas. Sebaliknya lambat laun menjadi lebih lembut, seperti jiwa yang baru dan sangat aktif. Louis Lu memasuki keadaan misterius ini untuk pertama kalinya. Tidak hanya kecepatan kultivasi dirinya menjadi lebih cepat, bahkan kekuatan Dewa Iblis dan pedang Skyrender juga terasah dengan cepat. Setiap kali bertemu dengan pedang Skyrender, dia dapat merasakan kekuatan yang tak tertandingi dari pedang tersebut. Jika dia benar-benar dapat mengembangkan kekuatan pedang Skyrender, sekalipun adalah master alam roh surgawi, dia juga punya keyakinan untuk membunuhnya. Setelah beberapa hari, meskipun alam kultivasinya tidak mengalami peningkatan secara nyata, namun dia dapat merasakan dengan jelas kalau aura di dalam tubuhnya lebih baik, tepat dan tebal. Situasi saat ini relatif tidak terlalu tegang. Dari luar dia tampak telah menyetujui Ratu Laut Dalam dan Ratu Laut Dalam melindunginya untuk saat ini. Setidaknya Ratu Laut Dalam bersedia mendengarkan apa yang dia katakan. Selain itu, kelihatannya hubungan Ratu Laut Dalam dan Raja Iblis Langit tidak begitu baik. Jika memang demikian, akan jauh lebih leluasa. Paling tidak, untuk sementara Ratu Laut Dalam tidak akan menyerang daratan. Dengan adanya dukungan dari Ratu Laut Dalam, tingkat keberhasilannya untuk mendapatkan perintah penegakan hukum dari sekte misterius jadi meningkat. 10 hari kemudian, Ratu Laut Dalam menyampaikan berita yang membuat Louis Lu tak berdaya. Sekte misterius menolak untuk bertemu dengannya. Raut wajah Ratu Laut Dalam terlihat sedih, lalu berkata tanpa daya padanya, "Aku juga tidak tahu mengapa. Secara logis, harusnya ketua sekte tidak akan menolakku. Mungkin karena Yang Mulia, dia baru menolak bertemu denganmu." "Yang Mulia,"
Dia sudah sering mendengar sebutan ini. Awalnya dia menyimpulkan kalau Yang Mulia ini adalah ketua sekte-sekte misterius. Tapi ternyata, Yang Mulia ini orang lain. Betul. Karena Yang Mulia menolak bertemu denganmu, maka ketua sekte juga tidak bisa apa-apa. Keluh Ratu Laut Dalam. Siapa Yang Mulia yang kamu katakan itu? Tanyanya penasaran. Aku juga tidak pernah bertemu Yang Mulia. Dia adalah penanggung jawab percobaan ini. Bahkan ketua sekte juga harus mematuhi pengaturan darinya. Louis Lu menatap tidak percaya pada Ratu Laut Dalam. Bahkan ketua sekte-sekte misterius juga harus mematuhi pengaturan Yang Mulia ini. Siapa sebenarnya Yang Mulia ini dan mengapa dia memiliki kekuasaan yang begitu besar? Tapi melihat sikap Ratu Laut Dalam, sepertinya dia hanya tahu sedikit tentang Yang Mulia ini. Apakah ada cara lain untuk bertemu ketua sekte-sekte misterius? Tanya Louis Lu. Ratu Laut Dalam berpikir sejenak dengan serius. Baru kemudian berkata, mungkin Yang Mulia berpikir nilaimu hampir sama dengan Nini. Jadi tidak terlalu bermanfaat untuk bertemu denganmu. Meskipun kamu adalah kaisar siluman, tapi masih kaisar baru. Dalam status asli di ras siluman, Nini sama sekali tidak punya hak untuk bicara. Jika demikian, kecuali kamu bisa membuktikan kalau kamu lebih bernilai dari Nini, otomatis Yang Mulia tidak akan bekerja sama lagi dengan Nini. Nilai. Louis Lu berpikir lama. Jujur saja, dirinya sama sekali tidak pernah mengurus urusan ras siluman. Sebagian besar semua itu diurus oleh Nini Qin dan Raja Siluman lainnya. Dari segi nilai, sepertinya dia memang kurang bernilai dari Nini Qin. Betul. Tapi ini juga bukan hal yang sulit, ujar Ratu Laut Dalam dengan enteng. Maksudnya? Tanya Louis Lu. Bunuh Nini. Jawab Ratu Laut Dalam lirih. Bunuh Nini Qin. Pikiran itu terlintas di benaknya untuk sesaat, tapi dia langsung menghilangkannya. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Nini Qin sejauh ini, Nini Qin pasti tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Tapi ingin dia membunuhnya, itu sama sekali tidak mungkin. Dirinya adalah kaisar siluman yang bermartabat. Setelah membunuh Nini Qin bukan hanya hatinya yang menyesal. Jika sampai semua Raja Siluman mengetahuinya, dia pasti tidak akan bisa menjadi kaisar siluman lagi. Bahkan akan dikejar dan diburu oleh ras siluman. Tidak boleh. Tolaknya dengan tegas. Kalau begitu, tidak ada cara lagi, ujar Ratu Laut Dalam sambil menggeleng. Apakah harus dengan membunuh Nini? Tanya dia lagi. Ratu Laut Dalam mengangguk tanpa ragu. Ya, tidak ada cara lain. Selama Yang Mulia tidak mengangguk, tidak ada cara lain sama sekali. Baiklah. Kalau begitu hanya bisa berhenti dulu, keluh Louis Lu. Di saat keduanya sedang kehabisan akal, seorang wanita ras siluman berjalan masuk, memberi hormat pada Ratu Laut Dalam lebih dulu, lalu melotot marah pada Louis Lu. Baru kemudian berkata, Yang Mulia, Raja Siluman ekor 9 sudah tiba. Apakah dia dipersilakan masuk sekarang? Keduanya terkejut bersamaan. Namun Ratu Laut Dalam segera menunjukkan kemuliaannya dan berkata keras, cepat undang Raja Siluman ekor 9 masuk. Tidak perlu. Aku sudah datang. Iya. Aku minta kamu carikan orang untukku. Apa sudah ketemu? Tanya Nini Qin langsung begitu melangkah masuk ke aula istana. Nini Qin saat ini mengenakan pakaian merah. Riasan tebal menghias di wajahnya yang halus. Matanya sangat tajam. Dan aura di tubuhnya juga agak kejam. Kalau bukan karena Louis Lu dan Nini Qin saling kenal,
Dia pasti akan mengiranya sebagai iblis wanita. Karena di tubuh Nini Qin bukan hanya ada aura ras siluman, tapi juga energi iblis yang menakutkan. Dan alam kultivasi juga meningkat berlipat ganda. Percobaan itu benar-benar mengerikan. Keluh Louis Lu dalam hati. Basis kultivasi Nini Qin yang semula hanya alam spiritual, sekarang telah melompat ke alam roh bumi. Tatapan Nini Qin tertuju pada Louis Lu. Matanya menyipit. Louis bersambung. Bab 1213. Kubawakan pria untukmu. Ratu Laut Dalam segera melangkah maju, lalu meraih tangan Nini Qin. Keduanya seperti sahabat yang lama tidak bertemu. Adik Nini, akhirnya kamu datang. Aku sangat senang begitu mendengarmu akan ke sini, kata Ratu Laut Dalam sambil tersenyum. Selagi Ratu Laut Dalam berbicara, hembusan angin sejuk meniup ke diri Louis Lu. Raut wajah Nini Qin jadi muram. Dia melewati Ratu Laut Dalam dan berjalan ke hadapan Louis Lu, mengamatinya dengan kening mengkerut. Awalnya dia mencari aura Louis Lu di sepanjang jalan. Lalu ada panggilan tiba-tiba dari sekte misterius. Jadi dia melepaskan Louis Lu untuk sementara. Setelah keluar dari sekte misterius, dia langsung datang menemui Ratu Laut Dalam. Baru saja dia masih merasakan aura Louis Lu. Tapi sekarang, aura Louis Lu hilang begitu saja. Apa yang kamu bicarakan? Louis siapa? Ratu Laut Dalam pura-pura terkejut dan memandang Nini Qin. Kaisar siluman kalian, serunya kaget. Nini Qin mengangguk dengan wajah gelisah. Betul. Baru saja aku masih merasakan aura dia, katanya pelan. Ratu Laut Dalam terkekeh. Bagaimana mungkin? Adik Nini, mungkin kamu baru menyelesaikan percobaan, jadi tidak terbiasa dengan aura lain. Bukan. Aku memiliki hampir jutaan pasukan di sini. Selain itu, Louis itu hanya kultivator alam spiritual. Dan aku adalah ratu dengan alam roh surgawi. Jika dia benar-benar ada di sekitar sini, apa bisa lolos dari penglihatanku? Mendengar perkataan Ratu Laut Dalam, Nini Qin pelan-pelan melepaskan waspadanya. Dia benar-benar terlalu lelah belakangan ini. Ditambah lagi tugas baru yang diberikan sekte misterius untuknya. Dia jadi babak belur. Sesuai sifat Louis Lu, walaupun berada di Laut Dalam, juga tidak akan berani muncul di samping ratu secara terang-terangan. Siapa dia? Tanya Nini Qin sambil memperhatikan Louis Lu. Dia pria milikku. Senyum Ratu Laut Dalam. Pria milikmu. Nini Qin menatap penasaran pada Ratu Laut Dalam. Kenapa kamu tiba-tiba mencari seorang pria? Bukankah normal bagiku untuk mencari seorang pria? Aku juga wanita dan kesepian di Laut Dalam selama ribuan tahun. Bagaimana denganmu? Bukankah kamu minta aku mencarikan seorang pria? Kamu melatih ilmu klan ekor 9. Apakah kamu biasanya tidak menginginkan pria? Ratap Ratu Laut Dalam. Dikatakan seperti itu oleh Ratu Laut Dalam. Nini Qin memandang Louis Lu dengan jijik. Meski aku melatih ilmu klan ekor 9, tapi aku tidak pemilih sepertimu. Adik Nini, mungkin kamu belum pernah merasakan kesenangan semacam itu, kan? Pria ini memiliki keterampilan yang tidak buruk. Bagaimana kalau malam ini biarkan dia baik-baik melayanimu? Kekeh Ratu Laut Dalam. Tidak perlu, tegas Nini Qin. Kalau begitu, kakak bantu kamu carikan lagi.
Kebetulan kamu istirahat di sini untuk beberapa hari. Kita bisa ngobrol banyak. Ninikin menyapu pandangannya ke sekeliling. Lalu berkata, tidak perlu. Ketua sekte punya tugas baru untukku. Karena Louis tidak ada di sini, aku akan pergi. Tia, aku merasa Louis ada di laut dalammu. Jika kamu menangkapnya, serahkan dia padaku. Ratu Laut Dalam pura-pura terkejut. Untuk apa menyerahkannya padamu? Lagi pula, kamu juga ingin membunuhnya. Kalau aku menemukan dia, langsung kubunuh saja. Tidak, ingat, tidak boleh membunuh Louis. Ini perintah yang mulia. Ada manfaat besar dengan mempertahankan Louis. Dia tidak boleh disentuh sekarang, kata Ninikin buru-buru dengan wajah tegang. Ratu Laut Dalam tersenyum. Baiklah, aku tidak akan membunuhnya. Aku dengar Louis adalah pria cantik. Sampai saat itu, aku akan bersenang-senang dulu untuk 2 hari. Setelah kamu datang, baru kamu bawa pergi. Sudah kubilang, tidak boleh menyentuh Louis lebih dulu. Serahkan dia padaku dengan utuh. Ninikin mengingatkan dengan niat membunuh yang terlintas di matanya. Hahaha. Mungkinkah kamu mencari Louis untuk memperbanyak keturunan? Tawa Ratu Laut Dalam. Ninikin segera memberi penjelasan. Mana mungkin. Semua ini perintah yang mulia. Kalau tidak percaya, kamu boleh coba. Aduh. Kita adalah saudari baik. Kamu anggap aku seperti orang luar saja. Aku tahu siapa yang kamu sukai. Sebagai kakak, mana mungkin berebut pria denganmu. Tenang, aku pasti tidak akan sentuh dia. Bagus kalau begitu. Di mana Dugu? Tanya Ninikin tiba-tiba. Dia. Siapa yang tahu dia lagi bersenang-senang di mana? Bukankah dia baru saja mengantar putra angkatnya sebagai percobaan? Dugu juga orang yang malang. Putra kandungnya meninggal, dan putra angkatnya tidak suka perempuan. Sekarang ini mungkin dia tidak sabar mencari orang untuk berkembang biak. Ninikin mengangguk. Baiklah. Oh ya, Yang Mulia minta aku beritahu kamu. Tidak lama lagi, rencana akan segera selesai. Kak Naga sudah terjebak. Pil batinnya akan segera didapatkan. Sampai saat itu, mungkin butuh bantuanmu untuk mengaktifkan formasi besar Dewa Siluman. Louis Lu terkejut. Kak Naga dalam bahaya. Ninikin sepertinya menyadari perubahan air muka dari pria asing di hadapannya. Dia memandang Louis Lu dengan ragu. Aku tidak peduli apakah kamu pria Tia atau bukan. Tapi jika urusan kami ini tersebar, aku pasti akan membunuhmu. Tuan Raja Siluman. Nama Kak Naga terkenal di luar dan hamba sudah lama mendengarnya. Jangan khawatir. Hamba selalu ada di samping ratu. Tidak berhubungan dengan dunia luar. Louis Lu buru-buru memberi penjelasan. Betul. Mulut priaku sangat rapat. Kalau tidak, mana mungkin aku membicarakan urusan besar kita di depannya. Ratu Laut Dalam segera menambahkan. Ya, angguk Ninikin. Lalu berkata lagi. Tia, sisanya kuserahkan padamu. Sekarang aku harus ke dunia bawah untuk bersiap-siap. Dunia bawah. Apakah pintu masuk ke dunia bawah terbuka lagi? Ratu Laut Dalam memandang Ninikin dengan mata bertanya-tanya. Aku tidak tahu. Yang Mulia telah membuat pengaturan. Dia punya cara sendiri. Sahut Ninikin. Kamu bertemu Yang Mulia? Tanya Ratu Laut Dalam kaget. Tidak. Jawab Ninikin disertai gelengan kepala. Ai. Sungguh tidak tahu seperti apa Yang Mulia. Sampai sekarang belum melihat rupanya. Adik Nini. Aku rasa Yang Mulia pastilah pria tampan. Sampai saat itu, kita bisa melayaninya sama-sama.
Canda Ratu Laut Dalam. Minikin tidak menanggapi candaannya. Hanya berkata, "Baiklah, aku akan pergi dulu. Aku membawakan pria yang menarik untukmu. Sisanya terserah kamu." Minikin berbalik dan pergi. Ratu Laut Dalam dan Louis Lu mengikuti dari belakang. Setelah sampai di luar pintu, mereka melihat seorang pria dalam keadaan terikat di lantai. Tubuhnya dipenuhi dengan bekas luka. Dia mengangkat kepala dan memandang Minikin dengan kondisi sekarat. "Raja Siluman Ekor 9, mengapa kamu mengkhianati ras siluman?" Minikin menendang pria tersebut, hingga menyebabkannya menjerit berulang kali. Kemudian dia berubah jadi seberkas sinar merah dan menghilang. Louis Lu memandang pria yang meringkuk di lantai dalam keadaan menyedihkan. "Eurojin," batinnya dengan heran. "Bersambung."